وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Waktu sholat Jumatan bersama kaum muslimin itu merasa berdosa waktu Isyaan. Ya masih merasa berdosa, tidak sah sholat Jumat saya. Lalu kalau 3 kali nggak sholat Jumat, saya selalu berkata, walah nek ini kafir tambahan. Iya munafik. Ya, jadi gak telu kafir ngomong ngono. Jadi sampean sing 2 kali ning jero, 1 kali nekat keluar. 2 kali ning jero, 1 kali seperti itu terus. Berapa tahun selama dari mulai kelas? Sejak dari kelas 10 SMA sampai kelas 11 SMA menuju sepertengahan semester 2 kelas 2 SMA itu. Semester 2 kelas 2 SMA. Tapi waktu itu bapak sampean gak pernah mau curhati gitu, maksudnya nggak pernah bilang sama sekali saya. Kosok ini Pak, aku kudu piye ngono, nggak pernah. Nggak pernah bilang, Pak ini gimana caranya, nggak pernah bilang. Saya selalu diam aja. Diam aja jadinya. Jadi nggak pernah duwe. Saya ada masalah. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, pada sore hari ini saya bersama teman saya Abdurrahman Bahrudin. Saya kebetulan di tanah kelahiran saya di Lamongan, tepatnya di Desa Bulumargi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Saya sedang bersilaturahim ke keluarga saya, dan pada sore hari ini saya kedatangan tamu juga dari Lamongan, Mas Abdurrahman Bahrudin dari daerah Ngambek kalau dalam Islam Jamaah, tetapi saya aslinya Sukodadi, Kecamatan Sukodadi. Dusun Jirkan, Desa Balung Tawun, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Oh, Kabupaten. Jadi daerahnya Sukodadi. Ini Mas Huda. Iya, Mas Huda, daerah Ngambek itu. Daerah Mas Huda ya. Alhamdulillah saya kedatangan tamu dan beliau ingin menceritakan pengalaman-pengalaman selama di Jogam, selama di Islam Jamaah 354. Beliau akan menceritakan semua kenapa beliau keluar dari golongan ini. Saya lihat orang ini termasuk masih muda. Umurnya berapa, Mas? 24 tahun saya. 24 tahun ya. Dulu pernah mondok nggak? Saya dulu pernah ikut asrama. Asrama di Panti Asuhan Wali Songo Lamongan dulu. Oh, di Pondok Lamongan ya. Alhamdulillah. Berarti jenengan tidak pernah mondok jadi mubalek. Belum pernah jadi mubalek saya. Ya, oke, nanti kita insya Allah akan mengulas kurang lebih ya 20 sampai 30 menit. Insya Allah nanti kita akan bincang-bincang bersama saudara kita, yaitu Mas Abdurrahman Bahrudin, agar kita lebih tahu kenapa dia sampai keluar. Oke, kita sapa dulu. Awan dong, salam mau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya akhi? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Gimana Mas, sampean aslinya namanya? Abdurrahman Bahrudin. Jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Bahrudin. Tenang wae, rasa. Saya berasal dari Dusun Jirkan, Desa Balung Tawun, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kalau dalam Islam Jamaah, saya asli kelompok Jirkan, Desa Selatan, daerah Ngambek, Lamongan. Berarti sampean ngajinya di kelompok Jirkan. Kelompok Jirkan saya. Di sini juga ada orang Jirkan. Berarti asli kelompok Jirkan. Sampean masuk Islam Jamaah sejak? Saya dulu di Islam Jamaah itu sejak saya masih kecil, lahir dari Islam Jamaah. Bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya itu Islam Jamaah semua. Oh, berarti bibit unggul lah. Bisa dikatakan seperti berarti itu. Kayak aku mbien ya bibit unggul termasuk. Iya. Bae, buyute bae, bapake sampai saya sendiri waktu itu. Iya. Lalu apa kiprah jenengan waktu di Islam Jamaah?
kiprahin jenengan pernah mungkin ngurusi di remaja, pengurusi di Saya nggak pernah menduduki jabatan apapun di Islam Jamaah waktu masih muda. Tapi termasuk jamaah tertib apa jamaah bandel? Kalau saya tuh memang dulu kecilnya itu bandel, mudanya bandel. Maksudnya waktu ya, sekarang ini jamaahnya masih jamaah tertib apa jamaah aktif apa enggak lah sebelum kita keluar? Sebelum keluar saya memang jarang aktif. Oh, jarang aktif. Jadi dan saya di situ punya keraguan bahwa dalam Islam Jamaah ada keraguan itu ketika saya waktu masuk SMA dan di SMA kelas 11 itu saya udah hijrah secara takfiri dari Islam Jamaah. Jadi dari secara takfiri, jadi tidak mengkafirkan tetapi hidup di dalam Islam Jamaah, masih hidup di dalam lingkup Islam Jamaah. Jadi waktu tahun 2015. SMA tahun 2015 kelas 11 SMA itu. Jadi sampean waktu wis ragu lah dari istilah ajaran Islam Jamaah ini. Udah ada keraguan. Jadi intinya apa? Keraguannya sisi apa? Satu dari sisi takfiri yang pertama. Yang kedua, tidak boleh sholat dari selain Islam Jamaah karena kenapa? Karena pada waktu di SMA Negeri 1 Kembang Bau kan Jumatan di situ, sholat Jumat di sekolahan. Sekali juga sholat duhur di sekolahan. Dan disinilah yang buat saya itu sangat ragu sekali. Berarti waktu itu cobaan kok seperti ini gitu loh. Berarti waktu itu kan nggak boleh sholat Jumat di sekolahan. Boleh. Nggak sah memang kok ajarannya seperti itu kok. Nggak sah. Sholat jamaah, sholat bersama kaum muslimin yang lain itu dianggap tidak sah. Tidak sah. Itu sampean wis ragu. Udah ragu itu sebenarnya. Tetapi masih ada di dalam Islam Jamaah. Enggak, maksudnya gini. Keraguan sampean mikirnya piye? Gimana cara mikirnya gimana? Kalau waktu itu saya berpikir itu kok seperti ini. Kok cobaan kok berat sekali. Sekolah jauh dari Sukodadi ke Kembang Bau itu sangat jauh sekali. Terus juga Masjid Islam Jamaah itu cuma ada di kelompok Kalipang, Daerah Sugio. Oh, Kalipang pojok kidul ya. Kidul etan kae. Terus susah untuk kalau ikut sholat Jumat dari situ sangat susah sekali keluar karena sepeda motor taruh di dalam sekolahan. Terus kuncinya di gerbangnya dikunci. Ya, inilah yang bikin saya sangat satu keraguan terus juga sangat tertekan sekali itu. Berarti sampean waktu SMA wis ora tahu Jumatan, enggak pernah Jumatan dengan Islam Jamaah di dalam saja berarti. Sekali-sekali keluar saya. Sekali-kali keluar. Sekali-sekali keluar. Kalau sepeda motor saya taruh keluar. Saya taruh di luar. Nekat keluar. Mulai masjid Islam Jamaah. Oh, tapi sampean waktu Jumatan bersama kaum muslimin itu merasa berdosa waktu Isyaan. Ya masih merasa berdosa, tidak sah sholat Jumat saya. Lalu kalau 3 kali gak sholat Jumat, saya selalu berkata, walah nek ini kafir tambahan. Iya, munafik iki. Jadi gak telu kafir ngomong ngono. Jadi sampean sing 2 kali ning jero, 1 kali nekat keluar. 2 kali ning jero, 1 kali seperti itu terus. Berapa tahun selama dari mulai kelas? Sejak dari kelas 10 SMA sampai kelas 11 SMA menuju sepertengahan semester 2 kelas 2 SMA itu. Semester 2 kelas 2 SMA. Tapi waktu itu bapak sampean gak pernah mau curhati gitu, maksudnya nggak pernah bilang sama sekali saya. Posok ngene Pak, aku kudu piye ngono, gak pernah. Nggak pernah bilang Pak ini gimana caranya, nggak pernah bilang. Saya selalu diam aja. Diam aja jadinya. Jadi gak pernah saya ada masalah ini nih. Saya ini kan Jumatan nih 3 kali nih, yang 2 kali di dalam, gak pernah sama curhatan bapak. Nggak pernah sama sekali. Berarti bapak sampean masih menyangka sampean Jumatan keluar. Atau mungkin dibiarkan wis bare ngono karepe. Ya kalau orang tua saya itu ya seperti tadi itu. Kemungkinan dia sholat di Kalipang, kemungkinan ya. Tapi saya menggunakan itu 2 kali di dalam sekolahan, 1 kali melayu keluar di Masjid Kalipang Kembang Bau itu. Tapi waktu kuwi kan sampean duwe keyakinan bahwasannya sholat sampean ning jero sing loro kuwi Jumatan 2 kali itu kan masih merasa berdosa atau berdosa. Berarti antum masih duwe takfiri lah istilahnya. Selain golongannya takfiri. Ya waktu masih belum menghilangkan takfiriyah waktu itu. Berarti cek nganggep sholat Jumatnya sing loro tidak sah. Ya diganti sholat duhur di rumah. Terus tadi saya sholat duhur sampean. Saya ganti sholat duhur di rumah.
Oh, berarti seperti selain itu. sampean sholat dua kali itu sama dhuwur rumah saya. Sholat dhuwur di rumah. Berarti dalam keyakinan saya urung lega. Belum lega dalam hati saya itu. Oke. Lalu eten setelah itu berjarak berapa tahun sampean mulai ngeh. Oh, berarti selama ini kita itu ternyata salah. Itu berapa? Kalau masalah itu saya sudah keluar pas ketemu saya di Namira sebelum itu. Setelah Syekh Khalil, Syekh Aziz, Syekh Abdullah Mas'ud menyatakan keluar atau dinonaktifkan, dalam hati, jujur aja, dalam hati saya itu memberontak. Kenapa sih ulama-ulama ini kok diberhentikan? Dia pembawa ilmu, lulusan Mat Al-Haramain Al-Maki As-Sarif, ya kan? Ya. Bawa sanad-sanadnya jelas juga. Iya. Bersanad yang jelas. Kok kenapa dinonaktifkan? Nah, dari sini saya memberontak. Terus saya keluar ucapan ora taati Imam Rapopo sementing orang bantah. Jenenge ora taati ya bantah no. Namanya aja enggak taat berarti kowe bantah. Nah begini, saya pernah mengeluarkan ucapan begini. Orang taat imam itu gini, enggak taat tapi saya diam, enggak menjalankan jihadnya tapi saya diam. Tapi sebenarnya enggak suara. Enggak bersuara. Pernah mengucapkan itu. Pernah mengucapkan seperti itu di hadapan siapa? Mas Kasan. Siapa itu? Anaknya Pak Adnan Markum, imam daerah pertama Lamongan. Apa reaksinya? Dia bilang begini, ini dasar bukan ngomong ngono loh. Ini pemahaman saya. Berarti kan beda paham. Kalau saya mengatakan berbeda paham, iya. Berbeda pendapat, iya. Berbeda pendapat kan sunnah. Ikhtilaf itu sunnah. Kecuali saya berbeda akidah ataupun selain berbeda keyakinan itu beda lagi. Kalau berbeda pendapat dalam hal muamalah, itu bagi saya itu nggak apa-apa. Itu keluar dari saya setelah para mas saya ini diberhentikan. Tapi kan gini, itu Jukam itu, ya. Islam Jamaah itu kan nggak mengenal tuh. Yang namanya ikhtilaf. Nggak mengenal ikhtilaf, nggak mengenal beda pendapat, nggak mengenal. Iya nggak mengenal. Artinya kan satu pendapat, atau nggak pendapat iki berarti yo mesti dianggap menyimpang. Seperti orang tua saya kemarin. Oh iya, saya gini, nanti orang tua saya sampean dibahas nanti di akhir aja. Kita fokus saja nanti. Jadi nanti sampean setelah ngomong enak perlakuan khusus enggak? Ada perlakuan khusus. Gini, dia seperti gini loh. Saya pas waktu sholat di Islam Jamaah di Jerkan, saya masih di situ. Ya masih diawasi terus, diawasi gerak-gerik saya, diawasi terus. Tapi masih di dalam. Di dalam Islam Jamaah. Itu, masih di dalam Islam Jamaah. Sampai imam kelompok imam kelompok terus bapak saya wakil imam kelompoknya dia nasihat. Dari ono omongan dia bicara begini. Hati-hati lho ono sing ngomong jadi gak taati imam rapopo yang penting orang bantah. Imam kelompok Jerkan. Terus bareng habis itu bicara ke orang tua saya. Saya di rumah dimarahin. Lah piye Din kok bapakmu ngomong jari Pak Duskiman orang taati imam rapopo yang penting orang bantah. Loh gini loh Pak. Enggak taat imam enggak apa-apa yang penting enggak ngebantah itu gini. Kalau ijtihad dari keimaman berdasarkan Quran Sunnah, saya ikut. Saya mengikuti keputusan itu. Tapi kalau ijtihadnya tidak sesuai dengan Quran Sunnah, contoh halnya apa? Satu, pemilu diatur dan lain. Terus bab nikah diatur. Padahal nikah itu urusan Sang Pencipta, urusan Allah. Nikah, berarti nikah dan nikah dalam. Nikah dalam itu diatur. Ya. Itu kan sesuai ijtihad. Itu saya tentang. Kalau bagi saya nggak saya taatin kalau ijtihad semacam itu. Tapi kalau ijtihad sesuai dengan Quran Sunnah, itu saya taatin. Karena seorang imam itu gini, seorang imam sebenarnya itu atau khalifah, Amirul Mukminin itu harus menjadi seorang pemimpin yang bisa menegakkan Quran dan Sunnah, menjadikan Quran Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Iya. Itu seorang pemimpin yang benar. Iya. Ini terus ya gini, baru terus setelah itu perlakuannya. Habis itu dia diam, tidak mengikuti ucapan saya. Terus saya nggak ngaji. Sampai saya bertemu Mas Ikhwan di Masjid Namira itu. Nggak ngaji sama sekali, tapi saya buka WA terus, buka YouTube terus. Waktu itu masih Manis Lili Misani, belum ada Bakal Mukaromah waktu itu. Masih itu saya juga belum buka YouTube waktu itu. Nah, terus gini.
setelah sampean gimana sampean iso ngalih saka masjid kuwi piye prosesnya? Artinya sampean ceritanya itu gini, saya bertemu abang tahun 2020 di Masjid Namira. Terus di dusun sebelah ada Masjid Al-Mustajabah, itu masjid miliknya Muhammadiyah Sukodadi. Saya sholat di situ, sholat maghrib, isya, tarawih di situ. Pas waktu itu kejadian tahun 2019, sholat apa itu masjid itu baru selesai diresmikan, baru dipakai. Saya sholat di situ. Terus? Sampai sekarang di situ saya. Enggak, maksudnya enggak ada istilah maklumat ya? Tidak ada maklumat ya? Tidak ada kata ucapan maklumat karena saya bukan pengurus apa-apa. Saya enggak punya jabatan apa-apa dalam Islam Jamaah. Gitu. Jadi enggak ada istilah maklumat. Enggak ada yang namanya maklumat. Lalu gini, ning omahe sampean nih komplek gak? Enggak komplek. Enggak komplek Sukam, enggak kelompok sama. Kalau di dalam kelompok saya, kelompok Jerkan itu satu kelompok Islam Jamaah. Oh, yang di timur Dalan Gae. Semuanya itu Islam Jamaah sebenarnya. Masjidnya cuma satu masjid Islam Jamaah. Tetapi sebenarnya orangnya yang ada di dalam kelompok Jerkan, di dusun Jerkan, itu masih campur baur. Ada yang Islam Jamaah, ada yang masih berpemahaman Nadin, ada yang masih di dalam Muhammadiyah, ada juga Muhammadiyah. Tapi masjidnya satu itu. Masjidnya satu di Islam Jamaah itu. Gini. Nah, adanya gini loh. Setelah sampean pindah toh, kan enek toh koyo kanca-kanca koyo ngene iki termasuk iki barang. Diusir lah, dibenci, diboikot, dipitnah dan lain sebagainya. Ada enggak? Kalau ucapan untuk memboikot tidak ada, karena waktu itu orang tua saya masih menjabat sebagai wakil imam kelompok, masih menghormati orang tua saya. Tetapi saya ingin meninggalkan mereka karena kenapa? Biar satu tidak terjadi kericuan. Itu sebab biar tidak bikin malu orang tua saya. Pak ini pengurus anak kok ngene. Makanya saya pindah tempat ke masjid dusun sebelah, Masjid Muhammadiyah yang sekarang dipegang oleh Muhammadiyah Sukodadi. Gini. Nah, waktu itu kan bapak sampean ijek wakil imam kelompok. Wakil imam kelompok. Nah, terus sikapnya piye? Ngerti anake wis ngono gimana? Sikapnya gimana? Dia nggak punya sikap apa-apa, dia nggak pernah memarahin saya. Oh, nggak pernah? Nggak pernah memarahin saya. Nanti didiamkan aja. Didiamkan saja. Ya itulah identiknya orang tua saya. Nah terus ini akhir-akhir ini aku krungu bahwa bapak sampean nyomelu hijrah. Ya, alhamdulillah kemarin baru hijrah. Itu gimana? Kalau istilahnya prosesnya gimana? Lewat antum atau lewat yang lain atau gimana? Apa sampean terus mendakwai terus dengan akal sehat, akal warasnya kok? Ya, saya terus berdakwah, terus dibantu sama teman-teman seperti Mas Haryanto. Mas Haryanto Guyangan. Itu yang sering main ke rumah saya, itu dibantu itu. Terus juga sering buka Ribat Aklis Salim. Terus juga sering lihat apa itu? Baka Al-Mukarramah, Manajil Ilmu Insani Abu Salma Abdullah, sering dibuka. Oh, bapak sampean termasuk pegawai ya? Pegawai. Jadi pegawai rada iya, rasional. Enggak manut, pokok manut. Enggak manut, enggak gitu enggak. Akhirnya terus tanya gue. Tanya ke saya, tanya ke Mas Haryanto. Terus sering lihat YouTube itu. Terus yang bikin dia keluar itu karena dia tak mengetahui ada dalil begini. Innahu la islama illa bil jamaah wala jamaata illa bil imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'atah illa bit ta'ah. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Dan sebenarnya hadis ini enggak ada. Dan disinilah orang tua saya menyatakan hijrah karena kenapa? Loh, aku dibujui. Ditipu ini bahasaku. Ditipu. Jadi rumangsane nang kono tapi gak ono. Tidak ada. Dia dengoke saka ngendi kok ngedine ra ono. Setelah ditakdil itu. Nah, ketika itu gini, ada di artikel di Facebook itu kan ada ada yang bilang hadis ini tuh nggak ada, yang wala bi'ata bito'a itu, yang Ustadz Ahmad bin Hambal itu nggak ada. Tapi dan dia tahu hadis ini, ucapan semacam ini, ketika dia tahu melihat 7 fakta sahnya jamaah di Indonesia karya Pak Nur Hasim. Itu punya siapa? Punyanya Pak Karman, itu senior jamaah dulu. Orang Nganjuk asalnya, terus tinggal di dusun Jerkan. Oh gitu, itu punyanya itu. Terus diambil oleh Pak Nur Hasim itu. Enggak, diklaim. Ya itu kan ada kitabnya itu kan, ada bukunya kan. Bapak saya membaca itu, tahu ya di situ.
Goblok tak copot kan ya. Apa-apa lah. Mi, tidak ikut kamu mati loh. Biasa selama menit. Ini bapak ibunya terus hijrah. Ibu juga toh? Kalau ibu sudah dalam akidah hijrah tapi nggak pernah ikut mengaji. Tapi kalau ngaji itu bapak saya berangkatnya itu sama adik saya. Saya itu selalu berangkatnya itu sendirian. Oh gitu. Habis ngopi di warung kopi gitu berangkat saya seperti itu. Enggak maksudnya gini, sudah dia tapi sudah keluar dari Islam Jamaah sudah. Kalau secara akidah alhamdulillah udah keluar dalam takfirnya udah keluar. Tapi bapaknya masih di dalam. Kalau ibu saya ada, kalau akidah udah keluar, tapi kalau bapak saya udah keluar semuanya. Adik saya pun begitu juga. Ya, terus ini nih. Ini satu keluarga kan hitungannya satu keluarga. Alhamdulillah satu keluarga. Ya sama, pertanyaan saya seperti saya ulangi. Enak enggak istilah ucapan-ucapan fitnah? Ucapan-ucapan fitnah. Ucapan fitnah ada. Enak ya. Terus juga kemarin itu ada ucapan apa itu seperti halnya seperti ucapan untuk mengusir orang tua saya. Soko kampung kono. Enggak, dari misalkan gini. Orang tua saya kan kerjanya kan selama keluar ini lebu maiki sampai diarani berambang diombio sebelawang dienggoi. Oh, amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, bapak sampean langsung door to door. Door to door ke rumah ini. Ngandani. Sampai disebarkan oleh mubalek kelompok jerkan. Hati-hati lur, wonge door to door. Oh, door to door. Seperti itu. Gitu. Sampai ada anak muda bilang begini. Jujur aja. Dia mubalek di atas saya berapa? 2 tahun. Di atas saya usianya, dia mubalek, punya murid-murid, dia masih kecil. Dia bilang sama murid ini, nek kajaripin nang omamu tutupan lawangi. Dan di situ ada anak kecil yang mana gini masih saudara saya. Bilang sama ibunya ini bilang sama mbaknya. Kondo. Iya, bilang sama mbaknya, kakaknya itu. Terus kakaknya WA bapak saya. Dan di situ saya lihat, Pak Wo, ini sampai nang jari ponakanku dulu ngaji bocah anak ini orang ini. Ini sampai nang omaku jari dikongkon nutup, dikongkon ngancing. Sampai seperti itu. Tapi nggak ada istilahnya. Ada lagi. Dilarang kalau ketemu saya dilarang bersalaman, bertemu orang tua saya dilarang bersalaman, dilarang menyapa juga. Seperti memutus tali persaudaraan kalau dalam bahasa saya. Tapi gini, keseharian sampean sering ketemu nggak dengan orang Jokam? Ya sering ketemu dengan orang-orang dusun Jerkan. Keseharian sering sama orang Jerkan loh, bukan orang Jokam saja. Orang Jerkan, tetapi ada juga orang Jokam tapi Jokamnya belum Jokam mengental itu belum paham lah. Belum paham. Ya kayak wis gruduk ngono ku lho. Era-ere. Tapi nek pengurus kan sing ketemu. Pokoknya melok. Iya, seperti itu gruduk gitu. Iya itu. Mungkin ada pesan jenengan dari kawan-kawan untuk terakhir closing. Oke, terima kasih. Yang di bunglon atau Jokam atau untuk yang dari hijrah, silakan. Oke. Jadi gini, saya berpesan kepada teman-teman yang masih bunglon di dalam Islam Jamaah, tetap belajar melihat segala keilmuan yang ada di dunia ini. Karena kenapa? Ilmu itu luas, bukan satu keilmuan, tapi ilmu itu sangat luas. Dan juga buat para hijrah, mantapkan hijrahnya. Jangan kita kembali ke jalan kegelapan yang mana dulu itu jalan yang sangat sekali itu penuh dengan musibah buat saya. Lanjut. Jalan yang penuh dengan musibah. Dan itu pesan saya buat teman-teman yang hijrah maupun yang masih bunglon, dan yang belum hijrah, yang belum bunglon juga, masih kuat di dalam Islam Jamaah. Saya doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saiki sing ngene, kan anak bunglon, anak sing rong hijrah. Iya. Anak sing wis hijrah. Kaum muslimin secara umum ada enggak pesan? Buat saudara kaum muslimin saya berpesan, tolong bersatu. Kuatkan keimanan kita, tauhid kita. Jangan sampai kita masuk ke ranah yang mana ranah itu ranah penuh dengan kegelapan, yaitu seperti halnya ajaran saya yang pernah saya ikuti yang penuh dengan kegelapan, yang tidak mengenal yang namanya tauhid ataupun keimanan, rukun iman. Itu pesan saya. Oke, insyaallah begitu saudaraku semua.
Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, kita sudah berbincang banyak dengan Mas Farudin. Semoga ini menjadi wasilah kita semua untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan apa yang telah sampaikan oleh Farudin, ada yang mungkin sampaikan ada? Tidak ada. Sudah selesai ya. Cukup. Ya. Sudah cukup. Udah anteni apa-apa, kok ditampil lagi sak jam apa-apa. Insyaallah demikian. Salam bakal sehat, salam bakal waras, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك